Halo semuanya, jumpa lagi dengan Swan Tutorial Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara penggunaan sum ifs, dan sum product pada program Microsoft Office Excel. Baik, saya langsung saja buka dokumen. Nah, di sini saya sudah menyediakan dokumen mulai dari penggunaan fungsi sum if di sini pakai S, dan fungsi sum product pada Microsoft Excel. Nah, video terdahulu saya sudah membahas bagaimana penggunaan masing-masing fungsi rumus pada Excel ini, dan saya akan mereview kembali bagaimana penggunaan fungsi masing-masing rumus Excel ini. Baik, saya mulai dari penggunaan fungsi sum ya. Di sini saya sudah menyediakan tabel seperti ini. Fungsi sum digunakan untuk menghitung total nilai dari sel. Nah, di sini sudah ada keterangan rumus sama dengan sum buka kurung D6 sampai D14. Setelah itu tutup kurung. Artinya bahwa kita akan menghitung total nilai dari semua sel ini. Ya, dari semua sel jumlah ini kita akan hitung. Maksudnya D6 sampai D14 artinya posisi jumlah ini mulai dari D6 ya, D6 sampai di sini D14 ya. Itu maksudnya, sehingga kita bisa menghitung total nilai dari sel. Caranya seperti ini ya. Kita tempatkan posisi kursor di total semua kaos seperti ini. Kita akan mencari total semua kaos ini. Caranya adalah sama dengan kita ketik di sini sum buka kurung, kita blok semua ini di bagian D6 sampai D14 seperti ini, yaitu tutup kurung. Nah, setelah kita selesai menulis rumus seperti ini, silakan tekan enter. Hasilnya sudah kita ketahui bahwa total semua kaos itu berjumlah 926. Nah, itu penggunaan fungsi sum untuk menghitung total nilai dari sebuah sel. Baik, saya lanjut ke bagian yang kedua, fungsi sum if ini ya. Fungsi sum if digunakan untuk menghitung total nilai dari sel dengan kondisi tertentu. Nah, saya sudah menyediakan tabel seperti ini, ada nomor, ada lokasi, di sini ada jenis baju dan jumlah masing-masing jenis baju ini. Nah, di sini ada keterangan rumus sama dengan sum if C6 sampai C14. Sini kita cari C6 ini. Mulai dari sini C6 jenis baju ya, yang pertama sampai C14 ini. Karena kita akan mencari total kaos biru tua. Selanjutnya di sini ada koma, tanda petik, kaos biru dan tanda petik, koma D6 sampai D14 karena kita akan mengetahui berapa jumlah kaos biru tua. Caranya seperti ini ya. Sama dengan kita ketik sini sum if buka kurung. Kita pilih di sini C6 sampai C14 ini ya, karena kita ingin mencari jenis baju kaos berwarna biru tua. Setelah itu kita koma, ketik di sini tanda petik itu kaos biru tua, kaos biru tua. Setelah itu tanda petik dan kita lanjut ke tanda koma. Kenapa tanda koma? Karena sini Microsoft Excel saya menggunakan bahasa Inggris. Jika ada menggunakan bahasa Indonesia bisa menggunakan titik koma. Setelah itu kita pilih D6 sampai D14, artinya bahwa kita akan mengetahui jumlah masing-masing kaos ini mulai D6 ini sampai D14. Setelah itu tutup kurung dan enter. Hasilnya sudah kita ketahui bahwa total kaos biru tua itu berjumlah 293. Itu penggunaan sum if. Lanjut ke bagian yang ketiga, fungsi sum if. Fungsi sum if adalah fungsi sum if dengan kondisi bisa lebih dari satu. Nah, perbedaannya adalah jika sum if
hanya satu kriteria, sedangkan sum if bisa lebih dari satu. Caranya seperti ini. Di sini ada tabel ya, tabelnya sama seperti ini. Di sini ada keterangan rumus sama dengan sum if, pakai S ya terakhirnya, sum if D6 sampai D14. Ini artinya D6 ini ya sampai D14. Lanjut ke koma C6 sampai C14 ini, karena kita akan mencari jumlah kaos biru tua di rak 1 ini. Setelah itu koma tanda petik kaos biru tua, karena kita akan mencari jumlah kaos biru tua di rak 1. Selanjutnya tanda petik koma lagi B6 sampai B14 ini ya, ini B6 sampai B14 ini, karena kita akan mencari jumlah kaos biru tua di rak 1, karena di sini ada rak 1, rak 2 dan rak 3. Setelah itu tanda petik rak 1 tanda petik dan tutup kurung. Untuk lebih jelasnya saya akan membuat rumusnya di sini. Pastikan kursor di sini ya. Kita ketik di sini sama dengan ketik sum if pakai S terakhirnya. Jika ditemukan ini rumus, saya bisa klik 2 kali. Setelah itu pilih di sini D6 sampai D14. Setelah itu tanda koma dan pilih lagi C6 sampai C14. Setelah itu tanda koma, tanda petik, karena kita akan mencari kaos biru tua. Kita ketik di sini kaos biru tua, tanda petik dan koma. Setelah itu kita pilih lagi B6 sampai B14 ini ya, karena kita akan mencari di rak 1 yang kaos berwarna biru tua. Setelah itu tanda petik, ketik di sini rak 1. Setelah itu tanda petik lagi dan tutup kurung. Setelah kita selesai membuat rumus seperti ini ya, silakan tekan enter. Hasilnya sudah kita ketahui bahwa total jumlah kaos biru tua di rak 1 itu berjumlah 72. Itu penggunaan sum if pada Microsoft Excel, karena fungsi sum if adalah fungsi sum if dengan kondisi bisa lebih dari satu. Itu perbedaannya. Lanjut ke bagian yang keempat. Di sini fungsi sum product. Fungsi sum product digunakan untuk mengalihkan nilai-nilai yang ada di dalam sebuah array, kemudian menjumlahkannya. Nah, di sini saya sudah menyediakan tabel, ada nama barang ya, banyaknya dan harga. Saya akan menghitung total harga keseluruhan ya, masing-masing ini banyaknya dan harga, berapa harga keseluruhannya. Di sini sudah ada keterangan rumus sama dengan sum product, buka kurung B5 sampai B10 ini ya, B5 sampai B10 ini di sini. Setelah itu koma C5 sampai C10 ini, C5 sampai C10 sampai sini, karena kita akan menghitung keseluruhan harga ini ya. Kita pastikan kursor di sini. Setelah itu sama dengan ketik di sini sum product. Sum product. Setelah ditemukan rumus ini, kita klik 2 kali. Setelah itu kita blok di bagian B5 sampai B10 ini. Setelah itu tanda koma dan blok lagi di bagian C5 sampai C10 ini. Setelah itu tutup kurung. Setelah kita selesai membuat rumus seperti ini, sum product B5 sampai B10, C5 sampai C10, yaitu tekan enter. Hasilnya sudah kita ketahui bahwa total harga keseluruhan itu berjumlah 682.300 ya. Kita bisa hilangkan desimalnya seperti ini ya.
Nah, itu penggunaan fungsi sum product digunakan untuk mengalihkan nilai-nilai yang ada di dalam sebuah array kemudian menjumlahkannya. Ini ya, banyaknya dikali harga ya, banyaknya dikali harga dan dijumlahkan keseluruhannya sehingga hasilnya ini. Itu penggunaan sum product pada Microsoft Excel. Nah, mungkin itu saja tutorial singkat yang saya berikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kawan-kawan pemula Microsoft Excel. Jika suka dengan video ini silahkan subscribe, like, dan komen. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.